Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke surat kedua, ayat yang pertama, yaitu Alif Lam Mim. Baik penafsir lama maupun penafsir zaman akhir membicarakan tentang huruf-huruf ini merupakan cara mereka sendiri-sendiri. Tapi kalau disimpulkan, terdapatlah dua golongan. Pertama, golongan yang memberikan arti sendiri daripada huruf-huruf itu. Yang banyak memberikan arti ialah penafsir sahabat yang terkenal, Abdullah bin Abbas. Sebagaimana Alif Lam Mim ini satu tafsir dari Ibnu Abbas menerangkan bahwa ketiga huruf ini adalah isyarat kepada tiga nama. Alif untuk nama Allah, Lam untuk Jibril, dan Mim untuk Nabi Muhammad SAW. Tafsir Ibnu Abbas juga yang mengartikan arti Alif Lam Ro ialah alif berarti ana, yaitu aku, lam berarti Allah, dan ro berarti ara, menjadi anal lahu ara. Aku adalah Allah, aku melihat. Demikianlah setiap huruf-huruf itu ada tafsirnya belakang menurut riwayat yang dibawakan orang dari Ibnu Abbas. Menurut riwayat dari Al-Baihaqi dan Ibnu Jarir yang diterima dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwa beliau ini pun pernah menyatakan bahwa huruf-huruf Alif Lam Mim adalah diambil dari nama Allah. Bahkan dikatakannya bahwa itu adalah dari Ismullahi Al-Azam, nama Allah yang Maha Agung. Rabbi bin Anas, sahabat Rasulullah, mengatakan bahwa Alif Lam Mim itu adalah tiga kunci. Alif kunci dari namanya Allah, Lam kunci dari namanya Latif, Mim kunci dari namanya Majid. Lantaran itu, tafsir semacam ini pun pernah dipakai oleh tabi'in, yaitu Ikrimah, As-Sa'bi, As-Suddi, Qatadah, Mujahid, dan Al-Hasan Al-Bisri. Namun pendapat yang kedua berkata bahwa huruf-huruf di pangkal surah itu adalah rahasia Allah, termasuk ayat mutasyabih yang kita baca dan percayai. Tetapi Allah yang lebih tahu akan artinya. Dan kita baca tiap-tiap huruf itu menurut bunyi ucapannya dalam lidah orang Arab serta dipanjangkan. Riwayat kata ini diterima dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Demikian juga dari Ali bin Abi Thalib. Menurut riwayat dari Abul Lais As-Samarkandi bahwa menurut Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud, semuanya berkata huruf potongan itu tertutup buat ditafsirkan. Dan Abu Hatim berkata, di dalam Al-Quran kita tidak mendapat huruf-huruf melainkan di pangkal beberapa surat, dan tidaklah kita tahu apa yang dikehendaki Allah dengan ia. Sungguh pun demikian, masih juga ada ahli-ahli tafsir yang tertarik membuat pengertian sendiri tentang rahasia-rahasia huruf-huruf itu. Abdullah bin Mas'ud dari kalangan sahabat Rasulullah SAW di satu riwayat berpendapat bahwa beliau sepaham dengan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan tadi, yaitu menyatakan tak usah huruf-huruf itu diartikan. Namun di riwayat yang lain pernah beliau menyatakan bahwa Alif Lam Mim adalah mengandung Al-Azam, nama Allah yang agung. As-Sa'bi, tabi'in yang terkenal, di satu riwayat tersebut bahwa beliau berkata, huruf-huruf itu adalah rahasia Allah belaka. Namun di riwayat lain terdapat bahwa beliau pernah memberi arti Alif Lam Mim itu dengan Allahu Latifun Majidun, Allah Maha Halus, Maha Utama. Ada pula segolongan ahli tafsir yang menyatakan bahwa huruf-huruf di awal surah itu adalah sebagai pemberitahuan atau panggilan untuk menarik perhatian tentang ayat-ayat yang akan turun mengiringinya. Riwayat
yang terbanyak memberinya arti ialah dari Ibnu Abbas. Adapun perkataan yang sahih dari Nabi SAW sendiri tentang arti huruf-huruf itu tidaklah ada. Kalau ada, tentu orang seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib tidak akan mengeluarkan pendapat bahwa huruf-huruf itu tidak dapat diartikan sebagaimana kami sebutkan di atas. Nyatanya, bahwa huruf-huruf itu bukan kalimat bahasa yang bisa diartikan. Kalau ia suatu kalimat yang mengandung arti, niscaya tidak akan ragu-ragu lagi seluruh bangsa Arab akan artinya. Oleh sebab itu, lebih baiknya kita terima saja huruf-huruf itu menurut keadaannya. Dan jika kita salinkan arti-arti atau tafsir yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas atau yang lainnya, hanyalah semata-mata menyalin riwayat saja. Dan kalau kita tidak campur tangan, tidaklah mengapa. Sebab mendalami isi Al-Quran tidaklah bergantung pada mencari-cari arti dari huruf-huruf itu. Apatah lagi kalau sudah dibawa pada arti rahasia-rahasia huruf, angka-angka, dan tahun yang dijadikan semacam ilmu tenung yang dinamainya simia, sehingga telah membawa Al-Quran terlampau jauh dari pangkalan aslinya. Demikian penjelasan ayat pertama dari surat Al-Baqarah.